Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan puasa ibadah dengan segenap hati. Salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kepada sahabat, keluarga, juga kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada saat ini kita berada di bulan yang penuh berkah, penuh hikmah, penuh rahmat. Pada saat ini kita berada di bulan di mana kita melakukan satu kebaikan, maka akan berlipat-lipat ganda balasan yang didapat. Di bulan ini di mana kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, menaikkan iman juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat ridho darinya. Saat ini kita berada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan puasa ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Pengertian puasa. Puasa menurut bahasa artinya menahan, sedangkan puasa menurut syarah artinya menahan hawa nafsu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat yang khusus, berakal, juga suci dari haid dan nifas. Saat puasa, kita bukan hanya menahan tidak makan dan minum saja, akan tetapi saat puasa kita juga harus menahan hawa nafsu, amarah, dan keburukan lainnya. Adapun syarat wajibnya puasa itu ada 3. Beragama Islam, baligh, dan mampu atas berpuasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sedangkan rukun puasa ialah niat. Niat dilakukan pada malam harinya atau sebelum terbitnya fajar. Niat tidak perlu berbahasa Arab. Niat dilakukan di dalam hati dengan maksud menyengaja puasa Ramadan. Meyakini kefarduannya dan menentukan jenis puasa fardu atau wajibnya. Niat puasa Ramadan adalah nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhi sanati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat besok berpuasa tahun ini menunaikan fardu Ramadan karena Allah Ta'ala. Dan jika kita semua pernah meninggalkan puasa Ramadan dan hendak menggantinya, niatnya adalah nawaitu sauma ghadin an qada'i fardhi syahri ramadana lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat berpuasa esok hari untuk mengganti puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Adapun orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan, para pemirsa yang dirahmati Allah, saat bulan Ramadan wajib hukumnya bagi kaum muslim laki-laki ataupun perempuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Hal ini disebut dengan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan adalah sebagai berikut.
Orang yang sakit atau dalam perjalanan atau juga bisa disebut dengan musafir boleh tidak berpuasa, tetapi ia wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya pada hari lain di luar bulan Ramadan. Dalil mengenai hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak puasa yang ditinggalkannya di hari yang lain. Orang yang lanjut usia diperbolehkan atau diringankan untuk tidak mengikuti puasa Ramadan jika ia tidak mampu untuk menjalankannya. Selain itu juga tidak diwajibkan untuk menggantinya di hari lain. Tetapi ia harus menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyah adalah memberikan sedekah kepada fakir miskin berupa makanan pokok yang mengenyangkan sebanyak 1 mud atau 675 gram setiap harinya ataupun selama ia meninggalkannya. Perempuan hamil dan menyusui. Perempuan hamil dan menyusui, jika mereka khawatir akan keselamatan diri mereka sendiri, mereka boleh berbuka dan hanya perlu mengqadanya di lain hari. Sedangkan jika perempuan hamil dan menyusui khawatir akan keadaan anak mereka, maka mereka boleh berbuka dan mengqadanya di lain hari di luar Ramadan, akan tetapi mereka harus membayar fidyah sebanyak 1 hari 1 mud. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perempuan hamil dan menyusui menurut mazhab Hanafi. Perempuan hamil dan menyusui wajib mengqadha puasa tanpa harus membayar fidyah. Perempuan hamil dan menyusui menurut mazhab Maliki. Perempuan hamil hanya perlu mengqadha saja di lain hari di luar Ramadan sebanyak hari yang ia tinggalkan. Sedangkan perempuan menyusui wajib mengqadha serta membayar fidyah. Perempuan hamil dan menyusui menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Perempuan hamil dan menyusui diwajibkan untuk membayar fidyah dan menggantinya jika alasan mereka karena mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas haram hukumnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi mereka wajib menggantinya di lain hari di luar Ramadan sebanyak hari yang telah mereka tinggalkan. Kafarat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Pasangan suami istri yang melakukan hubungan intim pada siang hari di bulan Ramadan selagi mereka menjalankan puasa ibadah. Pelanggaran atas hal ini berakibat fatal dan harus ditebus dengan tebusan kafarat yang berat. Kafarat bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan intim di bulan Ramadan adalah Sebagai berikut. Membebaskan budak, karena zaman sekarang tidak ada perbudakan, maka kafaratnya adalah 2 hal selanjutnya. puasa 2 bulan berturut-turut di luar bulan Ramadan. Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, ia harus menggantinya dengan membayar fidyah kepada 60 fakir miskin berupa makanan pokok yang mengenyangkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Amalan sunnah di bulan Ramadan. Memperbanyak bacaan Al-Quran seperti tadarus dan bersedekah. melaksanakan sholat tarawih, Iktikaf di masjid terutama 10 hari terakhir Ramadan. Larangan di bulan Ramadan. Muntah dengan sengaja. berbohong, Mengunjing orang lain atau gibah. Dan lain sebagainya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah mulai nih. Udah. Ayo, apa? Yuk.